Hai, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai diferensial, khususnya untuk masalah optimasi. Nah, sebelumnya di video ini saya sudah membahas mengapa syarat agar suatu fungsi itu bernilai optimum itu harus turunannya sama dengan nol. Nah, kali ini kita akan masuk kepada contoh-contohnya. Diberikan suatu contoh ada fungsi demikian. Nah, teman-teman ini fungsi kuadrat. Teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya ya. Saya pernah membahas mengenai fungsi kuadrat sangat mendetail, bagaimana mencari solusinya, bagaimana titik puncaknya, lalu bagaimana melihat gambarnya, sketsanya, itu saya ada pernah membahas. Silakan teman-teman nonton video itu supaya memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada titik optimum atau titik puncaknya. Turunan pertama daripada fungsi itu adalah 2ax kalau fungsi kuadrat ya, ini x-nya kalikan ke depan, 2ax, plus angka dikalikan x. 5x turunannya 5, 9x turunannya 9, bx berarti b. C diturunin 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Mengapa turunannya harus sama dengan 0? Ini syarat. Syarat titik optimum. Tonton video saya sebelumnya ya. Dan di situ kita akan dapatkan 2ax sama dengan b-nya saya pindah, maka x sama dengan min b per 2a. Nah, teman-teman, di dalam video fungsi kuadrat saya ada membahas di situ juga ya, mengapa titik puncak itu adalah min b per 2a. Dengan menggunakan turunan, teman-teman bisa mendapatkan seperti ini. Nah, teman-teman, jenis optimumnya. Sekarang kita mau cek jenis optimumnya. Ini maksimum atau minimum? Turunan pertamanya dari fungsi kita sudah dapat 2ax plus b. Turunan kedua daripada ini, maka teman-teman akan mendapatkan 2ax turunannya apa? Ya 2a. Tambah b. B turunannya angka turunannya apa? 0. Berarti jadinya 2a. Nah, turunan kedua ini akan kita coba gunakan untuk mengetes apakah dia maksimum. Masih ingat dia maksimum kapan? Ketika turunan keduanya lebih kecil dari 0, artinya 2a ini lebih kecil dari 0, maka dia maksimum. 2-nya saya bagi ke sana, berarti a lebih kecil dari 0. Sebaliknya, akan minimum kalau turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Maka 2a lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0. Masih ingat teman-teman, kalau A-nya lebih kecil dari 0, ini kan negatif, jadi kita pakai sedih gitu ya. Sedangkan kalau A-nya lebih besar dari 0 gitu ya, cara kita menghafalnya kan senyum gitu ya. Ini saya udah bahas di dalam video saya mengenai fungsi kuadrat. Jadi terbukti bahwa ketika A-nya lebih kecil dari 0, untuk fungsi kuadrat, maka dia maksimum. Kurvanya tadi bentuknya adalah seperti U tapi terbalik ya. Kalau minimum itu ketika A-nya lebih besar dari 0, koefisien X kuadrat ini kalau misalkan positif, maka bentuk kurvanya pasti akan seperti U, gelas gitu ya. Oke, kita coba contoh yang lain. Diberikan sebuah tali dengan panjang L, lalu dibuat bangun datar berbentuk kotak. Ya, persegi panjang berarti ya bentuknya ya. Nah, tentukan luas maksimum yang bisa kita buat. Nah, tentu saja di sini ada batasan ya kan. Tali yang dibuat itu kita hanya bisa menggunakan sepanjang L, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Nah, berapa luas maksimum yang bisa dibentuk dari banyak variasi yang bisa kita buat itu. Nah, kita misalkan buat persegi panjang seperti ini dulu ya. Kalau ini X, berarti ini harusnya X. Kenapa? Karena sama kan, yang namanya persegi panjang atau kotak, ini kan pasti ini panjangnya sejajar sama. Kalau ini X, berarti yang sudah terpakai talinya berapa? 2X. Berarti L dikurang 2X itu sisa talinya. Tapi di sini masih ada 2 yang harus kita gunakan. Berarti setengahnya. Berarti yang ini setengah L kali 2X. Yang bawahnya setengah kali L min 2X ya. Tadi setengah kali L min 2X ya tadi ya. Bukan L kali 2X. L min 2X. Jadi sekali lagi, panjang tali total ini adalah L. Karena sudah digunakan X dan X, maka sisa talinya L min 2X. Tapi di atas diperlukan, bawah juga diperlukan. Berarti atas setengah kalinya, bawah juga setengah kalinya. Karena panjang ini panjang pasti sama panjangnya karena saling berhadapan ya, persegi panjang. Bagaimana mencari luas? Luas adalah panjang dikali lebar, maka setengah kali L min 2X dikalikan X. Nah, maka luas ini saya jadikan penulisan dalam bentuk fungsi ya. Setengah kalikan L, ini X-nya kalikan ke sana, jadi setengah LX, lalu setengah kalikan min 2X, jadi min X dikalikan X, min X kuadrat. Nah, teman perhatikan, L itu angka ya. L ini angka yang nggak berubah konstan, jadi seperti setengah kali 5X kayak begitu ya. Nah, ini setengah LX min X kuadrat. Ini kan fungsi kan? Fungsi luas, nilai luas dipengaruhi oleh berapa nilai X-nya. Kalau X-nya 1, masukin ke dalam, X-nya 1, setengah kali L kali 1 kurang 1 kuadrat, teman-teman dapat luasnya.
Kalau X-nya 2, masukin ke dalam, teman-teman dapat luasnya ketika X-nya 2, dan seterusnya. Itu adalah fungsi. Nah, ini tentu saja semua fungsi apapun bisa digambar. Nah, kalau kita mau cari maksimum bagaimana? Masih ingat? Kalau ada suatu fungsi, ya, kita mau cari nilai optimumnya. Syaratnya adalah turunannya harus sama dengan 0. Ya, turunan terhadap variabelnya. Ini kan variabel X, ya kan? Berarti turunan terhadap X-nya harus sama dengan 0. Kenapa nggak turunan terhadap L? L itu kan angka, konstan. Sedangkan di sini kan yang berubah-ubah X-nya. Maka kita turunan terhadap X. Ini seperti grafik dalam koordinat kartesius. Ini Y-nya. Ini Y-nya. Sedangkan ini X-nya. Ya, ini seperti Y sama dengan setengah kali 5 kali X kurang X kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka gradien kan dy per dx. Dalam hal ini dl per dx. Sama dengan 0, syarat optimum. Turunan daripada ini apa? Setengah Lx, turunannya adalah setengah L. Min X kuadrat, turunannya ada 2. Min 2X. Harus sama dengan 0 untuk mencari titik optimum. 2X-nya saya pindah, maka X sama dengan 1/4 L. Jadi, kalau X-nya di sini 1/4 L, nah di sini apa? Masukin di sini ya. 2 dikali 1/4 L, setengah L. L dikurang setengah L, setengah L. Setengah L dikali setengah, 1/4 L juga. Ini teman-teman perhatikan, luasnya akan maksimum kalau bentuknya apa nih? Persegi ternyata, ya. Jadi bentuk yang akan mengoptimalkan luasnya ternyata bentuknya persegi. Nah, luas maksimalnya bagaimana? Ya, masukkan sisi yang sudah kita tahu ini. Berarti apa? Berarti X-nya harus 1/4 L. Nih kan? Masukkan ke fungsi luas ini. Maka teman-teman dapatkan setengah kali L dikali 1/4 L dikurang 1/4 L di kuadrat. Nah, jadinya 1/16 L kuadrat ya. Nah, teman-teman bisa juga dari sini langsung. Luas apa? Luas adalah panjang kali lebar ya. Di sini kan persegi berarti sisi kali sisi ya. 1/4 L dikali 1/4 L. Sama, hasilnya 1/16 L kuadrat ya. Nah, sekarang kita cek turunan keduanya ya. Jadi turunan daripada pertama, daripada fungsi luas terhadap X. Lalu kita lakukan turunan sekali lagi, turunan keduanya. Nah, turunan pertama tadi mana? Turunan pertama itu adalah fungsi ini kan, setengah L min 2X. Maka turunannya adalah, setengah L kan angka, turunan 0. Min 2X adalah min 2. Nah, perhatikan, min 2 ini lebih kecil dari 0. Jadi, turunan kedua adalah negatif. Artinya apa? Artinya jenisnya itu adalah maksimum. Jadi, sudah terbukti bahwa yang kita sedang cari ini bukan minimum, tapi maksimum. Teman-teman bisa lihat juga dari hint di soalnya sebenarnya. Dia minta luas maksimum, sudah pasti soal tentang maksimum, begitu ya. Bagaimana kalau misalkan ada 2 jawaban, titiknya ada 1/4 L, ada yang lain lagi, nah itu baru kita harus uji satu-satu mana yang maksimum. Tapi kalau cuma satu seperti ini, lalu teman-teman cari, lalu di sini sudah ada hint gitu ya, sudah ada bocoran tanda kutip ya, luas maksimum. Sudah pasti ini adalah mengenai soal yang kurvanya maksimum. Apalagi fungsi kuadrat gitu ya. Nah, kita boleh juga cek gitu, menggunakan turunan kedua. Ini adalah maksimum ya tadi ya. Nah, sekarang kita coba soal lain. Suatu benda dilempar dengan kecepatan awal V0 ya, dengan sudut alfa. Ini gerak parabola ya, sehingga membentuk lintasan parabola. Tentukan sudut alfa, berapa sudut alfa agar jarak mendatarnya paling terjauh. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita tahu, jarak mendatar itu X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini rumus dapat dari mana ya teman-teman? Ini dulu ya, terima dulu. Karena teman-teman rumus ini harus kita turunkan daripada gerak parabola. Nanti saya akan buat pengantar gerak parabola untuk membuktikan rumus ini. Tapi rumus ini pun sebenarnya sudah umum kalau teman-teman belajar fisika di kelas 10. Yaitu X maksimum, X terjauh ya. Jadi kalau parabola yang normal seperti ini ya. Jadi parabola yang normal seperti ini benda dilempar dengan kecepatan awal. Lalu di sini ada sudutnya alfa begitu ya. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan X-nya itu dari sini sampai sini. Ini adalah X max-nya. X max-nya ini rumusnya seperti ini. Oke. Nah, tapi masalahnya kan sudutnya bisa banyak ya. Bisa 45 derajat, bisa 30 derajat, bisa 20 derajat, bisa apapun. Nah, yang mana gitu ya? Sudut berapakah yang akan membuat jarak mendatarnya itu yang paling jauh, yang paling maksimum? Nah, itu berarti kita harus lakukan turunan ini terhadap alfa. Karena kita mau cari sudutnya kan. Sudut berapa sih supaya maksimum? Berarti kan alfanya menjadi variabel.
Jadi ini fungsi X dalam alfa. V0-nya apa? Konstan ya, V0 kuadrat. Kecepatan konstan. G-nya juga konstan. Sedangkan alfanya ini yang kita mau cari berapa sih, berarti alfanya variabel. Maka turunan dx per d alfa harus sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0 apa? Berarti kan sin 2 alfa turunannya apa gini ya. Nah, V0 kuadrat kan angka, G itu angka, jadi itu nggak berubah, itu pengali ya. Maka sin 2 alfa turunannya cos 2 alfa kali 2. Ini turunan fungsi komposisi, teman-teman bisa nonton video saya mengenai fungsi komposisi ya. G-nya saya kalikan ke kanan, lalu V0 kuadratnya saya juga bagi ke sana menjadi cos 2 alfa. Nah, cos berapa sih yang 0? Yaitu cos 90 ya kan? Terus ditambah dengan 1 putaran, 2 putaran. Karena cos 90 ditambah dengan 1 putaran, sama saja dengan sudut itu lagi kan? Nah, maka alfa sama dengan pi per 4. Tambah berbagai putaran. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Pi per 4 radian ini adalah 45 derajat. Jadi, sudut alfa agar jarak mendatar paling jauh itu adalah harus 45 derajat. Bukan 30, bukan 60. Ternyata harus 45 derajat. Dengan demikian, dari variasi banyak sudut ya, kita hanya cukup menggunakan 45 derajat, itu sudah pasti menghasilkan jarak yang paling terjauh untuk mencapai sasaran. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang lain. Tentukan syarat agar benda dilempar ke atas, gitu ya, dengan kecepatan awal V0, saat dia mencapai titik tertinggi. Nah, syaratnya apa gitu ya? Kondisinya seperti apa sih ketika dia mencapai titik tertinggi? Dalam fisika kita sudah tahu delta S sebenarnya V0T plus setengah T kuadrat ya. Ada rumus GLBB seperti ini. Nah, delta S itu kan mendatar atau horizontal gitu ya, tapi bisa juga vertikal. Karena kasus soalnya adalah vertikal, berarti delta Y. Ketika dilempar ke atas, gravitasi percepatannya melawan, berarti minus setengah GT kuadrat. A-nya adalah G, gravitasi. Delta Y, saya pakai acuan tanah, berarti Y dikurang tanah dianggap 0, Y kurang 0. Maka ketinggian dari tanah setiap saat, setiap T adalah V0T min setengah GT kuadrat. Jadi ketika T-nya 0, masukin 0, dapat Y-nya. Ketika T-nya 1 detik berlalu, masukin T-nya 1, dapat ketinggian dari tanah setelah 1 detik berlalu, dan seterusnya. Karena acuannya adalah tanah. Nah, teman-teman, untuk mendapat titik tertinggi atau tinggi maksimum, ini kan fungsi ketinggian kan? Berarti saya harus lakukan turunan sama dengan apa? Syaratnya, turunan daripada kurva atau turunan daripada fungsi tersebut harus sama dengan 0. Ini kan syarat optimum kan? Berarti d per dt harus sama dengan 0. Apa itu d per dt? D per dt adalah gerakan ke atas per setiap waktu. Secara fisika, ini ada namanya nih. Secara fisika, ini adalah kecepatan ke atasnya. Jadi memang betul ketika kita melempar benda ke atas dengan misalkan kecepatan mula-mula 100 meter per detik, dia akan stop di atas ya. Misalkan ini Y maksimum gitu ya. Y max. Dia akan stop di atas ketika apa? Ketika V di sini adalah 0, ketika sudah tidak bergerak. Dan di sini terbukti gitu ya. Terbukti dari sini V-nya sama dengan 0 dari sini. Ya, dari kalkulus, dari konsep turunan mengenai masalah optimasi. Nah, teman-teman, apa itu VY gitu ya? VY adalah turunan daripada ini. dy per dt ya. Turunannya adalah V0 min GT sama dengan 0. Atau kita pindahin T sama V0 per G. Nah, teman-teman, ini kan hasil daripada turunan daripada fungsinya kita dapat ini. Ya, dapat persamaan seperti ini. Tapi kita juga bisa menggunakan cara lain kalau teman-teman menguasai fisika. Ya, yaitu kita tahu bahwa VT sama V0 plus AT, ya, kecepatan tertentu adalah V0 plus AT karena dia geraknya GLBB. Maka ketika benda dilempar ke atas, V0 akan dilawan oleh gravitasi min GT. Nah, syarat untuk mencapai titik puncak, kecepatan di atas tadi apa? 0. Berarti ini harus 0 nih nilainya. 0 sama dengan V0 min GT gitu ya. Karena V-nya 0. Maka teman-teman akan mendapatkan T puncak adalah V0 per G. Hasilnya sama. Ini menggunakan konsep fisika, ini menggunakan konsep turunan di dalam matematika. Nah, teman-teman, saya sudahi video saya sampai di sini. Semoga penjelasan saya cukup jelas gitu ya. Harap teman-teman mendukung terus video saya dan teman-teman terus menonton agar mendapat pemahaman yang makin dalam. Salam semangat!